Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, saya masih bisa menyapa sahabat Kang Nur, ya, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki, dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kita sama-sama andil untuk memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ya. Dan pada video kali ini saya akan membahas tema tentang kerezekian. Ya, saya pagi ini mendapatkan pertanyaan dari salah satu klien yang chat di kontak WhatsApp saya. Ya, pertanyaannya adalah, Kang, kenapa menikah itu dianggap sebagai jalan pembuka pintu rezeki? Ya, logikanya begini: ketika kalian menikah, maka kalian akan menyelesaikan satu perkara kalian hidup di dunia, yaitu menikah. Nah, masih banyak sekali perkara-perkara yang lain ketika kita hidup di dunia, dan itu adalah rahasia Tuhan. Ya, ketika kita menikah, memang sudah hakikatnya kita adalah menikah, karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Ya, ketika kita diciptakan berpasang-pasangan dan kita sudah jadi satu, maka itu akan menimbulkan banyak sekali berkah, banyak sekali manfaat ketika kita hidup di dunia ini. Ya, salah satunya adalah membuka pintu rezeki. Nah, membuka pintu rezeki tentang bagaimana, Kang? Ya, begini. Ketika kalian masih single, ya, masih menjomblo lah, ya. Rezeki kalian pasti bisa dikatakan hanya untuk satu orang, ya, hanya untuk diri kalian sendiri. Tapi ketika kalian sudah menikah, maka rezeki adalah datang dari banyak segala penjuru, termasuk dari pasangan-pasangan kita. Nanti pun ketika kalian sudah punya anak, banyak rezeki, Kang. Nah, katanya kan seperti itu. Ya, itu salah satu adalah rezeki dari Tuhan untuk kita. Ya, maka dari itu, kenapa menikah itu dianggap sebagai jalan membuka pintu rezeki? Ya, ini kita mendapatkan rezeki. Rezeki adalah jodoh, rezeki adalah sandang pangan, rezeki adalah kesehatan, kita diberikan kebahagiaan, itu juga termasuk rezeki. Ya, banyak sekali pengertian soal rezeki. Ya. Tapi kalau rezeki itu kalian anggap hanya sebagai sebuah hitung-hitungan materi, ya, hanya sebuah hitung-hitungan tentang uang, ya, maka saya ingin mengajak Anda untuk melihat ke sisi luar, ya, sisi luar. Di luar sana banyak sekali orang yang sudah menikah, tapi banyak hutang, rezeki seret, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian menikah melihatnya rezeki adalah dari segi uang, maka itu bukan sewajarnya kalian harus berpikiran seperti itu, ya, karena rezeki itu banyak sekali. Nah, Kang, katanya kan menikah membuka pintu rezeki, tapi kok saya banyak uang, saya banyak hutang, kemudian rezeki saya seret, saya susah sekali mendapatkan rezeki, saya susah untuk menafkahi anak istri. Nah, itu kenapa? Ya, kalau begitu maka perlu dilihat dari segi spiritual. Dari segi spiritual begini, kadang itu ada orang yang terlihat sehat, kadang kita melihat orang itu terlihat semangat, tapi ada jiwa di mana dia itu tertutup auranya. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor kenapa rezeki ataupun uang itu susah untuk datang kepada kita. Nah, itu adalah salah satu faktor kenapa orang yang sudah menikah rezekinya bisa dikatakan seret. Nah, bisa dilihat dari segi spiritual seperti itu. Ya, jadi bukan Anda langsung berpikir saya ingin lancar rezeki, saya menikah. Nah, jangan seperti itu, ya. Ketika kalian menikah, maka urusannya adalah beribadah. Begitu, ya. Kalau kalian menikah adalah berharap supaya rezeki kalian lancar, ya, maka mungkin pernikahan kalian ini hanya sekedar untuk mencari uang, ya. Mencari uang ataupun berharap dapat banyak uang yang banyak gitu. Nah, jadi jangan beranggapan seperti itu, ya. Kemudian begini, kalau perihal rezeki seret sudah menikah, banyak hutang dan lain sebagainya, maka kita lihat dari bagaimana cara kita menyikapi kehidupan kita. Ya, apakah gaya kita hidup itu memang sudah sesuai dengan kemampuan kita atau tidak? Ya, kadang kan ada banyak sekali nih orang yang gaya hidupnya bermewah-mewahan tanpa disesuaikan dengan pendapatan yang seharusnya dia dapatkan, begitu. Jadi saya sering sekali membaca meme, ya, saya sering kali membaca meme. Kalau kita hidup itu harus sesuai dengan kemampuan, jangan kemampuan yang harus menuruti dengan gaya hidup kita. Ya, jadi seperti itu.
Kalau perihal menikah, rezeki seret, banyak hutang dan lain sebagainya, maka perlulah untuk kalian konsultasi dengan praktisi spiritual. Perlu dilihatkan terlebih dahulu apakah aura kalian tertutup atau tidak. Nah, kalau aura kalian memang tertutup, sedang redup di aura keluarga kalian, maka perlu yang namanya mandi ruwatan. Nah, mandi ruwatan ini bermacam-macam. Ya, bisa dengan berendam air laut, bisa mandi air garam. Nah, ini tujuan atau fungsinya adalah untuk membuka aura di dalam diri kita. Aura negatif hilang, maka digantikan dengan aura positif yang lebih besar. Ya, jadi seperti itu. Itu pendapat Kang Nur mengenai menikah membuka pintu rezeki. Ya, tidak hanya menikah sebenarnya ya. Banyak sekali rezeki yang sudah kita dapatkan selama ini. Hanya saja orang itu beranggapan rezeki hanya dari sekedar materi atau uang saja. Ya, dari seperti itu ya yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, menambah informasi dan membuka pola pikir kita selama ini. Ya, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.